akan tesis full ya, tesis lengkap. Hanya artikel itu biasanya ya it is optional ya. Apakah ibu bapak diminta untuk menyatakan rumusan pertanyaan penelitiannya atau enggak gitu. It's not problem. Justru yang penting adalah objective of the study atau objectives of the research, itu yang penting. Jadi tujuan penelitiannya apa gitu ya. Nah, di abstrak biasanya ada di kalimat pertama. Ya, kalimat pertama itu bisa introduction dulu, 1 kalimat, 2 kalimat, kemudian rumusan objectives-nya. Ya, biasanya dinyatakan secara eksplisit bahwa the objectives of the research is atau A bla bla 1, 2, 3 dan seterusnya. Di sana. Jadi ibu bapak dapat menemukan objectives of the study itu di sini rumusan itu. Kadang juga rumusan itu bukan kata objectives ya, tetapi misalnya the research is conducted atau the research was conducted to. Nah, ada kata to, untuk ya. To 1, 2, 3. Untuk 1, 2, 3. Itu untuk menemukan objectives of the study. Nah, kita kenali nanti apa objectivesnya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan methodology. Dengan methods. Ya. What can we find in methods or in methodology? What research design was used to accomplish this purpose? Oke, menemukan riset desain Bapak Ibu. Baik ya. Desain risetnya itu apa? Apakah kuanti ataukah kualitatif ya? Kuantitatif atau kualitatif. Nah, mungkin pada saat ini semester yang sama Ibu Bapak sekarang sedang mengambil mata kuliah penelitian ya. Iya, betul. Ada ya, Pak ya? Apa sus namanya, Pus? Mata kuliahnya apa, Suster? Metodologi ya? Metodologi, Pak. Metodologi penelitian. Oke, ya. Metodologi Berapa penelitian. SKS? 3 SKS, Pak. 3 SKS ya. 3, Bu. 3 nggih. 3 SKS. Kalau bahasa Inggris itu hanya 2 ya, Bu? Iya, Pak. 2, Pak. Nggih, 2 Baik. saja, Pak. Oke, 2 saja. 2 Ya. saja. Kayak anak. Oke. Ya, metodologi penelitian. Nah, itu sekarang Bapak Ibu sedang mengambil mata kuliah metodologi penelitian. Pada yang sama nanti Ibu Bapak sudah sampai, mungkin di S1 juga sudah dulu ya, secara umum gitu. Nah, mungkin kita kenali dulu penelitian kuanti sama kuali, ya toh. Yang kuantitatif itu ragamnya apa saja, ya. Kemudian yang kuali ragamnya juga beberapa apa saja. Atau mixed method bisa jadi ya, mixed method. Tapi di luar ini Bapak Ibu, di luar penelitian kuali dan kuanti dan mixed method itu ada penelitian yang sebenarnya tidak masuk dua-duanya atau masuk dua-duanya gitu ya, atau tidak bisa digolongkan menjadi salah satu. Misalnya sekarang Bapak Ibu systematic literature review SLR, pernah dengar Ibu Bapak? SLR SLR ya, Systematic Literature Review. Itu model penelitian yang
Ya, susah kalau kita kelompokkan itu kuanti atau kuali. Nah, karena apa? Di penelitian yang SLR tadi itu hanya meneliti artikel-artikel yang sudah terbit tentang satu topik. Jadi itu di review lah gampangannya Bu, di review. Ya, sehingga ini masuk ke penelitian kuanti atau kantor kuanti juga bukan ya. Nah, seperti nanti artikel yang salah satu artikel yang saya share kemarin itu sebenarnya masuk ke bagian itu ya. Masuk ke SLR ya, atau literature review. Oke, jadi kuanti ya enggak semuanya, kuali juga enggak semata-mata kualitatif. Tapi oke lah ya. Jadi ketika kita mendapati sebuah artikel nanti kita temukan desain risetnya apa, apakah kuanti atau kuali. Oke. Nah, kalau dia kuanti atau kuali, terus jenisnya tekniknya yang mana? Oke. Katanya itu kuanti. Ya, kemudian tekniknya yang mana dipakai? Apakah eksperimen? Ya, eksperimen. Apakah komparatif? Apakah korelasional? Ya. Apakah korelasional? Atau studi kasus? Ya, studi kasus. Atau survei? Ya. Bisa jadi survei. Atau bentuk kualitatif yang lain. Jadi misalnya ada grounded research gitu. Nah, ini kita kenali, kita identifikasi ketika kita membaca artikel itu. Ini masuk penelitian apa? Ya, jadi harus dikenali dulu. Dan harus pasti gitu ya. Jadi di penelitian ini masuk ke yang mana? Karena nanti datanya data apa itu seperti itu. Iya, datanya apa? Dengan instrumen apa data itu dikumpulkan? Nah, datanya berupa apa saja? Apakah datanya itu berupa numbers ya, berupa angka, atau datanya bisa berupa informasi, berupa kata-kata. Ya, berupa kata-kata. Berupa simbol. Terus bagaimana data itu dikumpulkan? Nah, namanya instrumen Bapak Ibu. Instrumen pengumpulan datanya menggunakan apa? Berikutnya adalah berkaitan dengan teknik of data analysis. Teknik of data analysis. Analisis datanya menggunakan apa? Apakah menggunakan statistik apa yang digunakan, rumus apa yang digunakan, misalnya korelasi, mungkin data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan penghitungan statistik dengan korelasi product moment misalnya, atau dengan menggunakan apa namanya
karena ini melihat pengaruh dari sebuah perlakuan, sebuah metodologi, maka nanti saya akan membandingkan antara yang dikenai oleh perlakuan treatment itu dengan yang tidak. Misalnya dengan t-test, ya, dengan data yang terkumpul itu akan dianalisis dengan menggunakan formula t-test misalnya. Atau data kualitatif itu nanti akan dianalisis dengan menggunakan model narasi. Akan dianalisis dengan model grounded, dengan model tematik analisis, naratif analisis, tematik analisis, atau yang lain. Nah, nanti kita bisa temukan biasanya di bagian seksi-seksi tersebut. Kalau kita membaca bagian metodologi, nanti keluarnya ya di situ. Bagian teknik data analisis juga ada di situ. Ya. Oke, gitu ya Bapak Ibu. Kemudian results. Oke, tapi ini ya Bapak Ibu ya. Ketika ditanya what were the results of the study, apakah results of the study, hasil dari penelitian itu, ya mungkin poin-poinnya ya sampai 3 lah gitu yang penting ya. Ya tadi jawaban terhadap pertanyaan itu sebenarnya ya, ketika ditanya what were the results of the study, itu ya this is the answer to the questions ya, jawaban terhadap questions ya, jawaban terhadap questions. Kemudian ada how did each result contribute to answering the questions or testing hypothesis raised in the introduction. Oke. Ya ini sebenarnya identik sih Bapak Ibu ya. How did each result contribute to answering? Bagaimana masing-masing masing-masing jawaban ya, masing-masing hasil penelitian itu sudah menjawab pertanyaan atau belum? Itu yang contribute ya, fully contribute to answering the questions or partly contribute to answering the questions. Nah, tentang misalnya testing the hypothesis raised in the introduction. Tidak semua penelitian itu ada hipotesisnya. Ya, tidak semua penelitian itu ada hipotesisnya. Penelitian yang kualitatif itu jarang memuat hipotesis. Hipotesis dalam penelitian yang umum, terutama penelitian pendidikan, itu lazim kita temui dalam penelitian yang sifatnya eksperimental atau korelasional atau yang komparatif. Ya, komparatif. Tapi dalam penelitian yang kualitatif itu jarang ada untuk itu hipotesisnya. How were the results interpreted? Nah, bagaimana hasilnya diinterpretasikan? Ya, dalam diskusi. Biasanya di bagian bab 4 Bapak Ibu ya. Bab 4 sebuah tesis atau bab 4 sebuah
Bukan kalau di artikel bukan bab 4 ya, di artikel nanti sesuai dengan template masing-masing. Nah, kalau di artikel itu ya nanti dilihat pada bagian discussions-nya. Karena ada subheading namanya, Bu. Subheadings. Di dalam artikel itu, di template-nya nanti ada subheadings, results and discussion. Ya, biasanya dijadikan satu. Results and discussion. Ya. Nah, tapi untuk latihan ini dicermati bagaimana results interpreted. Nah, dengan apa hasil itu akan diinterpretasikan. Nah, sebenarnya ini pertanyaan A dan B ini hampir mirip Bapak Ibu ya. A dan B itu. How were the results interpreted? How were they related to the original problem misalnya? Bagaimana hasilnya itu related to the original problem. Hasilnya itu berhubungan, berkaitan dengan problem aslinya gitu ya. Author's view of evidence rather than objective finding. Were the authors able to answer the questions on the test hypothesis? Apakah apakah the authors itu penulisnya bisa lebih dari satu, biasanya begitu. Apakah the authors itu sudah menjawab pertanyaan yang dicantumkan di dalam research questions atau statement of the problem atau tidak? Oke. Did the research provide new factual information? Apakah riset itu provide, ya? Apakah proposal itu menyediakan informasi faktual yang baru? New understanding of a phenomenon, ya, pemahaman baru terhadap satu fenomena di lapangan, atau teknik yang baru. Jadi, apakah riset itu menyajikan informasi faktual yang baru, new ya, new semua ini ya. Apakah riset itu menghasilkan informasi faktual yang new atau pemahaman fenomena yang di lapangan ya, yang baru, atau new research teknik yang baru. Nah, salah satu penelitian yang baik itu adalah kebaruan ya, kebaruan, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan novelty. Apakah penelitian itu memuat novelty, mengandung novelty? Gitu. How was the significance of the work described? Ya, bagaimanakah significance of the work described? Significance itu manfaat Bapak Ibu. Ya. Significance itu manfaat. Nah, bagaimana manfaat penelitian itu dideskripsikan? Kalau dideskripsikan, untuk siapa saja manfaat penelitian itu? Ya, misalnya the results of the study are beneficial to teachers, to headmasters, to education offices, dan seterusnya. Ya, itu ya. How was the significance of the work described? Do the authors relate the findings to the literature in the field? Nah, apakah authors penulis artikel tadi itu ya
menghubungkan findings ya, menghubungkan temuan penelitiannya itu dengan menghubungkannya dengan penelitian-penelitian sebelumnya, dengan literatur yang dibahas dalam introduction maupun yang dibahas di dalam discussion-nya. Karena mendiskusikan hasil itu bukan mengulangi hasilnya ditulis persis gitu ya, tetapi apa yang dilakukan ketika kita mendiskusikan itu adalah mengkorelasikan, merelasikan, menghubungkan, merelate temuan kita dengan berbagai teori yang ada. Merelasikan antara temuan kita dengan temuan penelitiannya orang lain. Apakah pros or cons? Apakah agree atau disagree? Apakah setuju atau tidak setuju? Apakah menguatkan atau menolak? Ya, menguatkan temuan penelitian yang satunya atau menolak atau berlawanan dengan hasil penelitian sebelumnya ini ya. Oke. Did the reported observations and support or review observations or interpretations made by under researchers-nya sama. Oke, baik, ini kok hampir sama ya. Apakah reported observasi yang dilaporkan itu atau interpretasi support ya atau menolak observasi yang dilakukan oleh orang lain. Nah, ini ya. Support dari review the observations or interpretations made by under researchers. Itu Bapak Ibu. Nah, mumpung apakah sudah ada yang menjawab atau sudah memberikan draft itu jawaban terhadap analisisnya Bapak Ibu? Ya, mungkin dicoba ya. Nanti kalau misalnya belum telanjur ya, dan juga kayaknya belum diunggah karena saya belum menyediakan tempatnya di mana gitu ya. Dicari nggak ketemu. Nah, enggak tahu ya, nanti saya tanya di admin ya. Ternyata pada saya sudah saya fotokan kemarin itu, tapi di Bapak Ibu nggak muncul. Ya, saya nanti akan coba lihat lagi di bagian mana. Nah, nanti saya yakin mungkin sebagian besar masih draft lah ya, masih berupa coret-coretan jawaban gitu ya. Nanti akan saya edit lagi pertanyaan ini karena ada yang repetisi dan sebagainya ya. Tapi intinya kira-kira sama sih ya, sebagian besar sama. Tapi memang harus ada yang saya revisi nanti. Ya, supaya tidak double pertanyaan gitu ya. Yang isinya sama-sama, tujuannya nanti akan saya jadikan satu saja itu. Untuk ini ya, Nah, Bapak Ibu, saya akan mencoba melihat yang kemarin artikel yang saya share Bapak Ibu. Sebenarnya banyak artikel ya, cuman saya baru mengajukan 2 itu. Yang dianalisis Bapak Ibu yang mana ya? Yang dari Elsevier? Ya, itu ya. Nggih, Pak, yang Elsevier. Ya, oke, Saya bagus. pilih yang itu, Pak. Ya, dari Elsevier, oke. Karena itu kebetulan penulisnya orang Indonesia. Ya, Bu ya. Ya.
Ini ya Bapak Ibu ya. Betul nggih? Sudah muncul belum ya? Sudah, Pak. Ya, Bapak. Cukup besar, cukup tulisannya cukup bisa terlihat? Terlihat sih, Pak. Ya. Sudah kecil, Pak. Agak kecil tapi terlihat. Oh, kecil ya. Gimana caranya? Sampai. Apakah ini saya? Oh, sorry, no. No. Sudah Pak, udah terlihat. Tapi bukan ini ya, Bu. Sama ini. Oh, ini satunya, Bu. Ini satunya. Yang derul Pak, ya ini juga iya. Yang Ibu lihat apa? Yang derul. Oke. Yang terus ya, Bu ya. Oke, baik. The role of educational management in enhancing innovation and problem-solving competencies for students towards global competitiveness. A literature review. Nah, Bapak Ibu, jadi dengan membaca judulnya kita kemudian jadi tahu ya bahwa penelitian ini pada kata terakhir ini Bapak Ibu, yaitu a literature review. Jadi penelitian ini bukan penelitian eksperimen, ya Bu ya. Penelitian ini bukan penelitian eksperimen. Padahal ketika kita membaca judulnya, ya, the role of educational management in enhancing innovation and problem-solving competencies, itu kan seakan-akan ini sebuah eksperimen ya. Betul ya? Sebuah eksperimen, tapi nyatanya bukan eksperimen. Dia hanya apa namanya? Literature review yang saya sebut tadi itu SLR tadi ya. Systematic Literature Review. Jadi dia hanya mengambil hasil-hasil penelitian tentang ini kemudian didiskusikan, diteliti oleh dia gitu loh. Dia meneliti apa namanya the role of educational management enhancing innovation. Jadi bukan sebuah eksperimen ya, meskipun judulnya tadi agak ini, tahu kita judulnya kayaknya eksperimen, ternyata bukan ya. Baik Bapak Ibu ya. Nah, tadi pertanyaan pertama adalah what is the objectives of the research gitu ya. What are the objectives of the research? Apa tujuan risetnya? Gitu. Kalau kita baca abstraknya Bapak Ibu, ya, this research analyzes the contribution of educational management in enhancing innovation and problem solving competencies for students. Oke. Ya, sudah terjawab Bapak Ibu ya. Sudah terjawab.
tujuan penelitian ini adalah apa, Bapak Ibu? Menganalisis ya Pak. Iya, Analisis. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi. Ya, this research is conducted to analyze contribution of educational management enhancing itu. Nah, terjawab sebenarnya secara umum. Di sini juga ada research questions-nya. Ada berapa ini Bapak Ibu? 3. Yang pertama, what are the main obstacles faced by educational management in efforts to enhance? Apa main obstacles, hambatan utama apa yang dihadapi oleh educational management? Nah, terus kita ikat ke belakang sini. Ya. Nah, kalau begini dia nggak akan tumpah. Coba deh. Jadi hambatan apa yang dihadapi oleh educational management? Mungkin maksudnya educational management dalam pengertian mungkin sebagai kepala sekolah atau menjadi apa gitu ya. In efforts to enhance innovation, dalam upayanya untuk meningkatkan inovasi dan problem solving, kompetensi inovasi dan kompetensi problem solving bagi anak. Yang kedua, how can the use of technology in education be optimized? Bagaimana penggunaan teknologi itu dioptimalkan oleh educational management to facilitate the development of innovation problem solving. Dan terakhir tujuannya adalah what are the effective educational management strategies? Ya. Apa strategi manajemen educational ya? Apa strategi manajemen pendidikan yang efektif for creating a stimulating learning environment, untuk menciptakan stimulating learning environment that supports the development of innovative and problem solving skills for students. This study involves literature analysis. Ya, ini jelas ya. Jadi penelitian ini melibatkan analisis literatur. Jadi hanya melakukan analisis literatur dari tahun 2016 sampai dengan 2023. Cukup lama. Maksudnya yang artikel-artikel yang dianalisis itu cukup rentangannya cukup lama. Ya, ada 7 tahun ini ya, terbitan gitu loh. Ya, 7 tahun artikelnya bervariasi, ada yang tahun sekian gitu ya. Nah, by searching various academic journals, conference papers, and reliable sources. Oke, jadi melihat ya artikel-artikel dari jurnal, dari conference papers, dan dari sumber lain. Conducted through different stages. Yes, starting with identifying specific and relevant research topics, understanding the background, objectives of the research comprehensively. Data analysis employed qualitative content, ya Bapak Ibu ya, qualitative content analysis. Findings, nah ini langsung ya, ini hanya data analisisnya, ini menggunakan data analisisnya menggunakan qualitative content analysis. Findings ya, temuan penelitian, hasil penelitian menunjukkan nah ini ya, sudah dijawab nanti. Temuan penelitian menunjukkan bahwa to enhance students' innovation and problem solving competencies, educational management needs to address existing barriers. Jadi hasilnya menunjukkan ini ya, dari mulai
Findings indicate sampai itu. Oke. Nah, ini semua adalah findings ya, Bapak Ibu. Findings indicate sampai pada problem solving skills. Ini findingnya. Apakah findingsnya itu sejalan dengan riset questionnya? Ya, coba dilihat Bapak Ibu. Apakah riset question pertama apa Bu? The main obstacles. Ya, hambatan utama yang dihadapi oleh manajemen pendidikan, maksudnya kepala sekolah gitu ya, atau siapa gitu. Ada enggak nih jawabannya? Hambatan utama. Findings indicate to enhance students' innovation, needs to address existing barriers, optimize the use of technology, implement effective learning strategies. Terjawab enggak Bapak Ibu? Yes, sir. Dengan membaca abstrak, apakah Bapak Ibu sudah menemukan jawaban pertanyaannya yang pertama? Sudah, Pak. Sudah, Gimana, Pak. Pak? Yang mana, Pak? Main obstacles-nya di mana? Yang kedua, how can the use of technology in education be optimized? Bagaimana penggunaan teknologi dalam pendidikan itu dimaksimalkan oleh educational management untuk memfasilitasi pengembangan inovasi dan problem solving competencies. Nah, pertanyaan kedua kan how can the use of technology? Ada di sini. Ada enggak jawabannya dan yang kedua? Dioptimalkan. Oh, ada ini ya. Optimize the use of technology. Ya, oke, bagus Pak. Ya. Optimizing the use of technology, ensuring equal and equitable access dan seterusnya itu. Oke, baik. Terus pertanyaan ketiga, what are the effective educational management strategies? Yang mana Pak strategisnya? Educational management needs to adopt a holistic and sustainable approach by involving efficient resource mapping and allocation. Oke, Pak Roes, Pak Mahfud. Yes. For more responsive economic policies. Oke, yes. Adopt holistic and sustainable approach by involving efficient resource. Okay. Mapping and allocation. Advocating for more responsible educational policies. Building an organizational culture and that supports innovation and investing in necessary educational technology. Ya. Oke, secara garis besar sudah dijawab ya. Menjawab pertanyaan yang ada di dalam rumusan tadi ya. Oke. Nah, kalau kita mati dalam detail artikelnya Bapak Ibu, yang pertama introduction, kemudian di bawah introduction nomor 1 tadi ya, 1 ya. Nomor 1 introduction, kemudian 1 research questions.
The research explored the following inquiries. Key one, question one. What are the primary challenges encountered by, nah ini ya Bapak Ibu. Dan setiap pertanyaan kemudian diberi penjelasan. Ya, ini yang harus kita belajar. Artinya kalau kita biasanya kan pertanyaan itu hanya disajikan 1, 2, 3 ya, tanpa penjelasan yang seperti ini. Nah, di sini saya tidak tahu, belum pernah akses template-nya yang asli ya. Apakah memang diminta setelah pertanyaan itu ada penjelasannya atau istilahnya elaborasinya. And the researcher elaborates the questions. Ini ada pertanyaannya, question 1, what are the primary challenges? Kemudian di sini ada penjelasan elaborasinya. In the era of globalization, innovation and problem-solving skills have become essential for students to navigate the increasingly complex challenges of the world. Okay, educational management plays a pivotal role in equipping students with these skills. Yet challenges such as access gaps, non-adaptive teaching approaches, and sebagainya. Kemudian yang kedua juga question number 2, how can educational management maximize technology utilization in education to promote dan sebagainya. Ini dijelaskan juga di sini. 3 juga seperti ini. Nah, kemudian theoretical framework-nya dia menggunakan beberapa framework ya. Kerangka teoritisnya apa gitu ya. Understanding educational management theories is crucial for individuals involved in the field of education. This theory, oke, ya silakan. Ada yang mau tanyakan siapa? Bapak, maaf, ini dari tadi sebenarnya Bapak tidak menampilkan. Oh, ini. Sorry. Tidak kelihatan, Pak. Ya, dari tadi tidak, karena saya juga lihat dari artikel yang saya baca di gawe saya sendiri, Pak. Maaf, Pak. Sekarang sudah ya, Pak ya? Dia Pak. Sampel terlihat. Tidak kelihatan, Ya. Pak. Ya, oke. Yang kedua, theoretical framework. Kerangka teoritis. Itu artinya model penelitian siapa yang dipakai untuk pijakan peneliti, pijakan penulis, ya, membuat penelitian yang saat ini. Nah, penelitian siapakah atau siapa sajakah yang digunakan untuk kerangka berpikir secara teoritis ya, penelitian yang dilakukan saat ini. Nah, ini ada teori siapa yang mendasarinya gitu. Misalnya ini ya, understanding educational management theory is crucial for all individuals involved in the field of education. This theory serves a framework that explain how various principles and elements in education interact and influence each other. Bush 2006 ya 2006 explains that there are 2 approaches to observation in educational institutions. First, observation is conducted first, followed by development of concepts, and eventually becomes a theoretical framework. Oke, jadi observation is conducted first, followed by development sub-concepts, and akhirnya menjadi theoretical framework. This approach is known grounded theory because it is based on the data from systemic observation.
The researcher may employ particular theoretical framework to identify concepts. Lynch argued that educational management be responsive to global local changes. Effective educational management, nah ternyata Pak Ibu, theoretical framework yang digunakan ada beberapa yang dipakai sebagai dasar dia melakukan penelitian ini. Ada yang dari Briand, ada yang dari Lynch, ya, yang dicetak-cetak biru itu adalah dasar-dasar kajian atau teori yang akhirnya digunakan untuk melakukan penelitian yang saat ini. Bagian ketiga, yang kedua tadi ya Bapak Ibu, ya ada theoretical framework, ya, tapi tidak harus tergantung template-nya. Kalau besok Bapak Ibu membuat artikel tidak harus sama seperti ini. Nanti di artikel yang kedua pun tidak sama, ya. Nah, tergantung dari template yang digunakan. Oke. Kemudian yang ketiga, method. Nah, this study employed comprehensive qualitative approach to deeply explore the extensive body of literature focusing on the role of educational. Okay. Ya, SLR ya sebenarnya bisa dimasukkan ke qualitative approach, ya. Abu-abu sebenarnya, ya. Nah, qualitative approach dengan systematic literature review. By delving into various scholarly works, the research aimed to uncover the intricate ways in which educational management practices contribute to development of assessment skills. The qualitative methodology allowed for nuanced understanding. Okay. The research process entailed meticulous analysis of literature spanning from meticulously sourced from diverse array of academic journals, conference paper available di Google, ya. Ternyata dia melihatnya dari Google Scholar, Bapak Ibu. Iya, dari Google Scholar. Jadi Bapak Ibu juga dapat melakukan tracking, ya, atau tracing, melacak, melihat artikel-artikel yang Bapak Ibu mau itu melalui Google Scholar. Nanti diklik kata kuncinya apa yang mau dimasukkan, misalnya research about motivation to increase students skill misalnya, ya, atau research the success of headmasters to manage the institution misalnya, atau apa yang dikehendaki, ya. Monggo Pak, gimana? Mau bertanya Pak, Untuk yang tahun itu tujuannya apa ya Pak, untuk membatasi itu Pak, dari 2016 sampai 2023 itu, dalam penelitian itu tujuannya untuk apa? Iya, baik. Apa kok enggak 2010 seperti itu maksudnya? Terima kasih Pak. Oke, baik Pak. Mengapa nih Pak Yudi, ya, Pak Yudi, mengapa ini peneliti kok hanya meneliti artikel-artikel yang terbit tahun 2016 dan 2023? Pak Yudi, kalau penjenengan presani, ini artikel terbit kapan ya Pak? Ada enggak di atas year of publication-nya? 2025 Bapak. Oh, 25, baik, ya, 2025. Kemudian artikel yang diteliti adalah 2016 sampai 2023. Nah, sebenarnya tidak ada ketentuan yang baku, ya. Yang pasti adalah bahwa kalau Bapak Ibu itu mau menggunakan rujukan sebagai referensi
penelitian itu kan disarankan the latest 5 years ya, 5 tahun terakhir lah gitu, gampangannya gitu. Atau mau ditoleransi sampai 10 lah. Apalagi kalau jurnal ya, jurnal itu 5 tahun itu sudah lewat sebenarnya ya. Jurnal itu cepat banget Bapak Ibu. 5 tahun itu sudah ada penelitian-penelitian yang lebih baru gitu loh. Nah, ketika ini tahun 2025 terbit, yang diteliti adalah tahun itu, artinya sudah 2 tahun lalu ke belakang, bukan lagi 25. Tapi bisa jadi begini Pak Yudi, dia kan terbit 25, bisa jadi dia nulis artikel itu 24 ya Bu ya. Oke, Bu ya. Jadi artikel dia terbit tahun 2025, tapi bisa jadi dia mulai submit itu 24 ya. Nah, ketika dia submit atau nulis 24, tentu materi bahannya adalah di jurnal-jurnal yang terbit sampai dengan itu, sampai dengan mereka kelompok ini menulis, yaitu 24. Artinya jurnal-jurnal yang terbit sebelum itu. Jadi sangat wajar kalau batasannya adalah 23 ke sana. Nah, masalahnya mungkin kenapa kok enggak 20 sampai 23 gitu ya, atau 5 tahun terakhirnya. Bisa jadi dia menemukan artikel-artikel yang memuat tentang topik ini, itu ya terbitan itu Pak Yudi. Ya. Jadi artikel-artikel penelitian yang terbit di jurnal tentang ini, tentang topik penggunaan penggunaan ya, tentang judul inilah ya, itu bisa jadi memang rentangannya tahun-tahun ini, tahun-tahun ini yang dia dapatkan ya, atau alasan lain lah, mungkin ya saya atau ini ya penelitinya bisanya ngakses ya itu gitu ya. Artinya begini Pak Yudi, ada jurnal-jurnal yang diprotek, tidak bisa muncul di online karena harus bayar, banyak Pak, ya Pak. Ini sebelum ini kan, jenengan kalau ngakses jurnal tertentu, ya itu diprotek Pak, kita nggak bisa download, nggak semua bisa di-download, betul ya. Nah itu alasannya bisa jadi kenapa dia sampai dengan tahun-tahun itu. Tapi no problem sebenarnya ya, sepanjang itu oke lah sekitar 5 tahun yang lalu. Nah ini the period was chosen to ensure that the study captured the most recent and relevant development in the field. Alasannya ditulis di situ. Ya, periode ini dipilih untuk meyakinkan bahwa the study, penelitian ini captured ya. Penelitian ini memotret the most recent and relevant developments in the field. Oke, ya ini yang argumen yang disampaikan oleh penulisnya gitu ya. Mengapa dipilih? Ya supaya aktual, supaya updated, supaya nggak ketinggalan itu. Ngaten kira-kira ya. Kemudian penjelasannya gitu ya Pak Yudi ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. By focusing on high quality and peer-reviewed sources, the research ensured the credibility. Nah, ini alasan tambahan ya. Focusing on high quality and peer-reviewed. Nanti kita di tengah-tengahnya atau di bagian data mungkin akan menemukan jurnal mana saja yang di review. Ya, sehingga dia berani mengatakan bahwa ini high quality and peer-reviewed sources. Okay. Each selected piece of literature was carefully evaluated to provide comprehensive insights into current trends, challenges, and best practices in educational management that are instrumental in cultivating dan sebagainya. Oke.
begitu. Oke. Bagaimana tadi ya? Nah ini Anda ini di tabel 1. Tapi nggak disebutkan ya. Jurnal apa ya? Oh ini ada. Iya, ada nih di dalam dalam artikel juga disebutkan. Nah, baik, dalam metodologi mungkin Bapak Ibu guided by stringent and a set of research criteria. Nah ini the research progress methodologically through several distinct stages. Ini tahap-tahap penelitiannya ya Bapak Ibu ya. Systematic exploration of the topics. Method. Yang keempat ada results-nya. This research introduction aims to tackle This research introduction aims to tackle the core inquiries posed in the study concerning the role of educational management in enhancing innovation and problem solving. The second question emphasizes the pivotal role of technology and education. Nah ini dirinci satu-satu. The main obstacle, langsung jawabannya apa? Ya. What are the main obstacles faced by educational management in efforts to enhance? In facing the challenge of enhancing students' innovation and problem-solving competencies, educational management is confronted with several obstacles. Iya, ini ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi educational management itu dihadapkan pada hambatan-hambatan ini, tantangan ini ya, obstacles lah. Confronted with several obstacles. One of the main obstacles is the lack of adequate resources. Salah satu hambatannya adalah sedikitnya sumber-sumber pembelajaran. In many cases, educational institutions face limitation of funding facilities ya ini ya. Jadi berdasarkan paper-paper artikel-artikel yang ada dalam warna biru ini, dia menemukan bahwa obstacles-nya ya ini meliputi misalnya fund, dana, fasilitas, pengajar yang berkualitas. This lack resource can hinder educational management efforts in implementing program. Furthermore, unsupported educational policies also pose a significant barrier. Di samping hambatan tadi dan sebagainya itu, ada juga policy pendidikan yang tidak support. Misalnya kompleks birokrasi, perubahan yang berganti-ganti, tidak adanya konsistensi antara policy lokal dan policy nasional dan sebagainya.
Menurut, jadi Bapak Ibu nggak usah nyebar angkat sendiri kalau ini ya Bu ya. Ini ceritanya akan systematic literature review. Jadi Bapak Ibu bisa menyimpulkan menjawab pertanyaan ini itu bukan dengan cara menyebar angkat sendiri, menyebar kuesioner sendiri untuk mendapatkan data. Nah, datanya dari mana? Karena ini literature review, datanya adalah dari artikel gitu loh ya Pak ya. Jadi datanya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu Bapak Ibu mengandalkan jawaban yang sudah ada di masing-masing artikel. Nah, namanya itu systematic literature review begitu. Dan sebagainya Bapak Ibu. Tapi bisa berpanjang-panjang gini luar biasa ya. Karena mungkin saking banyaknya yang dibaca, tapi sekarang ada sistem yang membantu kita, yang membantu Bapak Ibu supaya dapat melakukan SLR itu dengan mudah ya, dengan alat sebuah tool ya, alat aplikasi gitu ya Bu ya, aplikasi yang dapat kita unduh dan kita gunakan untuk membantu kita melakukan penelitian yang namanya SLR itu. Pertanyaan yang kedua, how can educational management optimize the use of technology? Bagaimana educational management itu mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam pendidikan untuk memfasilitasi anak supaya mereka bisa berpikir kritis dan sebagainya. Ya, ada pengantar dulu, kemudian temuannya seperti ini. Oke. Ya, nah, discussion-nya ini Bapak Ibu. Discussion-nya malah ya seperti ini ya. The results of this research provide comprehensive understanding of the barriers, the role of technology. The first research question delves into main obstacle ya, ini diulang. Tapi sayang Bapak Ibu, ini tidak banyak mereview pada ini yang saya nggak temukan. Jadi padahal mestinya ketika discussion itu Bapak Ibu juga bisa membandingkan satu dengan yang lain. Jadi bukan hanya dengan kata-kata sendiri itu. Ya, itu diskusinya. Karena Bapak Ibu harus menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam diskusinya tadi nggak banyak. Oke, jangan khawatir Bapak Ibu. Nanti ini cukup ada berapa puluh yang digunakan, banyak, banyak ya, banyak. Jadi banyak sekali yang digunakan untuk referensi. Ya, oke Bapak Ibu. Jadi nanti apakah Pak Mahfud sudah selesai belum lengkap? Bu Isharyati sudah lengkap jawabannya belum ya Bu ya? Belum, Pak. Ya, ini gini aja Bu, nanti saya beli alternatif ya Bapak Ibu. Saya akan tambahkan artikel yang mungkin menarik dari Bapak Ibu. Silakan pilih yang mana saja. Atau Bapak Ibu mau memilih sendiri ya boleh kok artikel. Ya, dari jurnal mana saja. Tapi usahakan jurnalnya yang bagus ya. Syukur-syukur dari Scopus gitu ya, yang saya share itu. Dari Springer atau dari Elsevier ya, itu pasti jurnal bagus. Ya, meskipun itu dari Elsevier seperti yang terakhir kita review itu, nah ternyata ketika dia membahas bagian discussion-nya itu enggak seperti yang kita bayangkan bahwa ketika dia discussion artinya ya mendiskusikan temuan tim itu dengan teori yang ada, dengan hasil penelitian yang lain. Nah, itu. Apakah ini hanya karena penelitian ini systemic literature review atau yang lain? Gitu. Bu Siti Aminah, monggo Bu, gimana? Ya Pak, saya mau bertanya Pak. Yeah. Ya. Tadi Bapak mengatakan melakukan penelitian SLR dengan aplikasi. Itu aplikasi apa ya Pak?
Ada Bu, ada aplikasi SLR. Nah, saya ada di komputer saya sebenarnya. Mungkin ada yang sudah tahu ya. Ya, Systemic Literature Review gitu. Wah, banyak pertanyaan ini ya. Nah, ya, Pak. Ya, nanti coba penjenengan Bu, penjenengan di googling aja SLR Bu. SLR gitu ya Pak ya? Iya, Systemic Literature Review. Nanti ada untuk diunduh. Tapi pastikan komputer Anda kapasitasnya bagus ya. Karena kalau nggak bagus nggak muat, nanti besar Bu anunya. Apa namanya? Ya. Iya, besar itu. Yeah. Bagaimana Pak Mahfud? Oke, Pak Wiyangka, ini saya mau menanyakan tentang tekniknya aja untuk how to make a good article, Pak. Nanti kalau kita di perkuliahan ini kita harus bikin artikel kan gitu ya Pak? Ya. Berarti nanti kurang lebih untuk sistematikanya itu seperti yang dibahas barusan tadi gitu Pak. Baik, sistematikanya ini kan kita bukan menulis tesis ya Pak ya, tapi menulis artikel. Karena targetnya mata kuliah ini adalah menulis artikel dalam bahasa Inggris gitu ya. Jadi kalau menulis tesis lengkap itu mungkin bagiannya di metodologi penelitian atau di bagian lain. Nanti kita menulis artikel, saya nanti akan mencarikan beberapa template yang bisa kita gunakan untuk belajar. Nah, kalau misalnya di jurnalnya Elsevier, kalau jurnalnya misalnya tadi Sage, ya, jurnal yang lain seperti apa, nanti template-nya menyesuaikan. Nah, saya sudah bicara dengan Prof. Seno, Pak Seno. Kalau berharap semester 1 itu menulis artikel ilmiah, ya, dengan menggunakan data-datanya sendiri, yang itu kemungkinan belum dilakukan, kayaknya juga impossible kan, ya kan Pak. Syukur kalau Bapak misalnya datanya sudah ada, emang satu semester itu Bapak sudah melakukan penelitian, padahal ini kan juga masih mengikuti perkuliahan metodologi, betul ya. Nah, maka saya kemarin yang pertama kita teman-teman belajar dulu bagaimana sebuah artikel itu ditulis, kemudian komponen artikelnya itu apa saja, substansi dalam artikel itu apa saja. Kita kenali dulu supaya nanti kita kalau nulis ya semacam itu gitu. Ini dulu yang diprioritaskan Bapak Ibu. Nanti pada pertengahan semester ke atas, nah baru kita akan bicara bagaimana mau menyiapkan artikel. Apakah mau menggunakan SLR atau menggunakan model manual. Manual ya bisa kok Pak, nggak pakai SLR ya, pakai manual. Jadi Bapak Ibu akhirnya nanti mungkin kalau menggunakan model manual ya, mau milih judul apa dulu? Judul penelitian Ibu atau Bapak itu mau arahnya apa, kemana? Nah setelah itu nanti kita akan coba cari sumbernya sebanyak-banyaknya Bapak Ibu tentang variabel yang ada di judul Bapak Ibu. Ya syukur kalau judul atau topik yang Bapak Ibu usulkan itu sama dengan yang diteliti orang ya boleh saja nggak apa-apa. Itu Pak Mahfud ya. Kira-kira nanti kita akan ke sana Pak Mahfud. Jadi kita memang akan ini project base kok Pak. Pokoknya di akhir semester besok Bapak Ibu harus mengumpulkan artikel dalam bahasa Inggris. Nah, tentang apa ya nanti kita sambil jalan akan kita diskusikan. Dan tentu ini saya nggak mengatakan imajiner loh Pak datanya Pak. Tapi memang Bapak Ibu belum melakukan pengambilan data, yo agak ngeyoworo kan bahasa Jawanya ya Pak ya.
Nah, kalau datanya misalnya angka-angka ini dari mana? Belum belum dapat data dari penelitian kok, ya kan? Ya, nanti mungkin ada caranya bagaimana. Ya, monggo. Sementara itu Pak Eko, begitu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wiyaka. Ini pertanyaan saya mungkin pertanyaan yang terlalu mendasar Pak Wiyaka. Jadi gini Pak Wiyaka, pelajaran yang dulu mengerikan bagi saya ya waktu sekolah itu 1 pelajaran matematika, 2 pelajaran bahasa Inggris Pak. Jadi tadi ketika ya kita menganalisis artikel seperti ini, waduh sesuatu yang mungkin sangat luar biasa. Mungkin teman-teman sudah banyak paham semua gitu dengan bacaan bahasa Inggris seperti ini, bisa mengartikan begitu Pak Wiyaka. Terus yang jadi pertanyaan saya begini Pak Wiyaka, ketika mungkin nanti kita hukumnya wajib untuk membuat sebuah artikel yang harus diunggah di jurnal internasional begitu sebagai salah satu syarat untuk wisuda ya, dalam bahasa Inggris begitu. Terus yang jadi pertanyaan saya itu begini, yang pertama, ketika kita menulis sebuah artikel dari hasil analisis ya berbagai referensi begitu, kita tulis dalam bahasa Indonesia, ya. Terus kemudian kita menggunakan tools nggih Pak Wiyaka nggih. Nah, sekarang tools kan banyak nggih, ada Google Translate, ada AI begitu. Nah, itu hukumnya kalau kita setelah ngetik dari bahasa Indonesia kemudian kita masukkan ke dalam Google Translate ataupun ke dalam aplikasi AI, kita translate menggunakan tools tersebut, itu hukumnya haram, boleh, atau subhat begitu, atau malah mubah Pak Wiyaka. Jadi gitu. Jadi boleh apa tidak ketika kita memanfaatkan tools seperti itu? Karena saya pernah dengar itu Google Translate itu tidak akurat untuk penerjemahannya begitu. Nah, kalau kita nggak bisa bahasa Inggris, ketika harus menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris, kalau mungkin hanya 1 lembar gitu nggak masalah Pak Wiyaka. Nah, ini yang Pak Wiyaka aja 13 lembar pusing kami Pak. Nah, ini pertanyaan segitu, boleh apa tidak ketika kita menggunakan tools, alat bantu seperti itu untuk membantu kelancaran tugas-tugas kita, terutama dalam bahasa Inggris. Saya yakin teman-teman semua ini sudah pandai-pandai bahasa Inggrisnya kayaknya. Hanya cuma saya yang kayak bingung untuk bahasa Inggrisnya. Terus kemudian yang kedua Pak Wiyaka, terkait dengan tugas artikel analisisnya dari Pak Wiyaka, itu tadi kan ada beberapa rambu-rambu yang harus dijawab berdasarkan dari rambu yang sudah disampaikan di petunjuknya itu, misalnya the objective of the study misalnya, ya, dari jurnal yang disediakan oleh Pak Wiyaka, apakah nanti ketika kita menjawab membuat menganalisis artikel tersebut, itu bentuk jawaban kita itu mengalir begitu saja, ada pendahuluannya, mungkin ada latar belakang teorinya, terus ada pembahasannya, atau boleh begini Pak Wiyaka, misalnya ketika sampai pada rambu the objectives of the study misalnya, terus di sebelahnya kita berikan jawaban misalnya. Jadi the objective on the study kita buat kolom begitu nggih. Kolom pertama pertanyaannya, kolom kedua itu jawabannya. Nanti kolom pertama untuk methods misalnya the research design was used to accomplish this purpose, itu apa gitu, terus sebelahnya kita jelaskan jawaban kita seperti apa begitu, menggunakan model 2 kolom begitu, diperbolehkan apa tidak, ataukah harus mengalir, pokoknya ada kata pengantar, ada latar belakangnya, atau ada seperti sistematika penulisan laporan begitulah Pak Wiyaka. Terima kasih Pak Wiyaka. Saya coba jawab ya Pak ya. Yang pertama, apakah Bapak boleh menggunakan Google Translate atau menggunakan AI dalam mengkonversi kalimat-kalimat atau teks bahasa Indonesia ke bahasa Inggris? Ya, jawabannya boleh, ya boleh. Toh nanti Bapak Ibu, tulisan penjelasannya itu mesti kalau mau disubmit ya Bapak ya, mesti dipersyaratkan untuk melampirkan
indeks similarity-nya. Jadi apa namanya? Dicantumkan bahwa artikel atau tulisan penjaringan itu indeks similarity-nya nggak lebih dari 20% katakanlah. Ya. Nanti tidak boleh tidak boleh lebih dari 20%. Artinya nanti akan kelihatan 20%-nya itu mana saja. Nah, tentu kelihatan nanti dari mana-mana dan sebagainya itu. Jadi nanti dicek Turnitin namanya Pak nggih. Dicek Turnitin pasti dipersyaratkan begitu. Nah, yang kedua, jangan khawatir Pak Eko, ketika jenengan sudah nulis berupaya pakai bahasa Indonesia pertama pakai bahasa Indonesia ya Pak ya. Kemudian dikonvert ke bahasa Inggris melalui Google Translate atau AI. Oke, kemudian jadilah artikel itu. Nah, di sana banyak agen yang menawarkan jasa Pak Eko untuk memoles kalimat-kalimat Bapak itu menjadi bagus. Itu ya. Itu ada penyedia jasa di banyak jurnal, bahkan ditawari apakah Bapak mau membutuhkan proofreader istilahnya Pak, proofreader ya. Ya, jadi proofreader itu akan sekaligus bertindak sebagai ya orang yang memperbaiki bahasa Bapak Ibu supaya the language sounds academic lah gitu ya. Jadi bahasanya itu sounds atau reads academic ya. Kedengarannya atau keterbacaannya itu akademik. Itu ada Pak. Di jurnal manapun lah Pak, ada Pak. Nanti malah begitu jenengan ngirim, kalau ada jawaban itu layak untuk misalnya dipertimbangkan untuk diteruskan ya. Nanti terus berikutnya ditawari Pak. Sebaiknya Bapak memerlukan apa namanya proofreader ya, yang baik agar bahasanya terhindar dari kesalahan gramatikal dan sebagainya itu. Nah, kalau Bapak memerlukan proofreader, kami juga bisa bantu. Biasanya begitu Pak. Itu. Nah, kemudian yang tadi pertanyaan-pertanyaan itu ya kayak membaca reading comprehension aja lah Bapak Ibu ya. Nggak usah dibuat artikel. Jadi pertanyaan pemandu itu ya jawabannya langsung Bapak Ibu, Pak Eko ya. Jadi misalnya what is the objective of the study misalnya. Jawabannya di bawahnya langsung. The objective of the study is atau bla 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 gitu aja. Jadi enggak seperti apa membuat artikel itu. Bukan itu. Saya kira itu Pak Eko. Terima kasih Pak Wiyaka. Ya. Atas pencerahannya. Oke, Bapak Ibu. Ini saya di ruangan sendirian nih. Di kampus ini udah pulang semua orangnya. Jadi saya khawatir ini ya. Ini kebetulan pas nggak hujan ya, saya serem lagi nih. Saya di ruangan nggak ada orang. Saya sudahi nanti saya komunikasi lewat WA ya Bapak Ibu ya. Bapak. Iya Pak. Gimana Bu Siti? Pak, yang pertama ini absensi kita dari STADA atau dari mana ini Pak? Oh, saya panggil Bu ini Bu. Ya. Baik, Bapak di anunya, tolong dihidupkan kameranya nih hari ini. Tanggal 27. Oke, baik. Joyce Maria, sister ya, ada ya. Kemudian Ika Widi ada Bapak? Ibu ya? Ada Bapak. Mama Agung. Ada Bapak. Nurulita. Hadir Bapak. Ananda. Hadir Bapak. Rama. Elias. Yudi, Pak Yudi ada. Fitri. Hadir Pak. Hadir. Hadir Bapak. Susi. Nur Irma. Hadir Bapak. Ufi.
Hadir, Pak. Marcelius, Nyoman, Hadir, Pak. Eni Arianti, Hadir, Pak. Asih, Bu Asih, Hadir, Bapak. Martini, Hadir, Pak. Rani, Hadir, Pak. Hania, Hadir, Pak. Anissa, Hadir, Bapak. Hadir. Anissa. Oke, Isriati, Sariati, Hadir, Pak. Hadir. Mas Bu Maya, Hadir, Bapak. Pak Alif Tegar Utama, Muhammad, Hadir Bapak. Pak Gangga, Ibu, Bapak. Ibu ya, Hadir, Bapak. Anaitu Tika, Hadir, Bapak. Sri Rasmiati, Hadir, Bapak. Nur Asyada, Hadir, Pak. Wibowo, Heni, Eko, Wonten Bapak. Siti Aminah, Hadir, Bapak. Dwi Suryono, Hadir Pak. Lili, Frederika Yudina, Hadir. Herlina. Baik, ada yang belum saya panggil? Mungkin Pak Marcelus hadir, Pak. Mungkin Rama Ayu hadir. Saya Pak. Apa? Pak Marcelus Rama hadir. Ayu hadir. Marcelinus. Oh, sudah Ya, tadi Pak. ya. Marcelinus, oke. Terus lagi. Frederika sudah. Rama Ayu, Bapak. Apa, Bu? Rama. Rama. Rama nomor berapa ya, Bu, jenengan ya? Rama RRRR. Rama. Apa belum tercantum ya, Bu? Sudah itu di pertemuan sebelumnya, Bapak. Oh, sudah sampun, nak, Bu. Oh, tadi yang enggak belum jawab ya. Nggih, Oh, sampun. gitu. Tadi pas ini berarti. Guys, ya. Ya, Iya, oke, iya. sudah, ya. Terus sinten malih, Bu? Herlina hadir, Pak. Afrilia. Aprilianti. Afrilianti. Nggih. Oh, oke, nggih, ampun. Terus sinten malih, Bu? Sudah semuanya ya? Oke, semoga sudah semuanya. Baik, terima kasih Bapak Ibu, selamat sore. Mungkin masih Terima kasih, Bapak. kerja masing-masing ya. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih, Bapak. Bapak. Terima kasih, Pak Wiranto. Selamat Selamat sore. Alhamdulillah. Bahasa Inggris, ya Allah. Tenang tidak tadi ya. Ada translate, tenang saja. Iya, iya. Kira saya Bu Anissa. Kira cuma saya tok yang bingung. Semua, Pak. Semua. Santai aja. Data banyak, namanya banyak. Itu jurnalnya internasional, Sebagai Pak. bahasa Inggris bisanya, saya hanya bahasa Inggrisnya bisanya yes, no, dan I love you tok. Lainnya nggak apa. Yang penting itu Pak Eko. Yes no, yes no. Yang penting I love you-nya, Pak. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Pak Yudi enggak? Apa? Halo Pak Yudi. Mana Bu? Oh iya, Gimana? Pak. Minggu ini berarti kuliahnya hari ini dan hari Sabtu, nggih? Jumat Bu, PGRI tapi belum tahu. Oh, PGRI Jumat. Oh, iya Pak. Terus Sabtunya Jumat metodologi ya? Jumat Oh libur. iya. Enggak libur. Siap. Biasanya Rabu libur. Libur. Belum tahu nanti. Ya. Masih Betul. info lanjut. Sekali-kali libur. Siap menunggu info ya, Pak. Berarti PGRI Oke. Jumat, Senang ya Bapak Ibu ya. Oh, libur senang. metodologi Kemudian jam Sabtu. pas gitu. Oh ya. Jam pas. Dan jam pas. Sedikit lelah ya. Senang. Pak Yudi mau nanya. Gimana Bu? Metodologi kan ini nggak ada info dan nggak ada kabar. Saya setiap
chat itu nggak pernah dibalas. Terus gimana ya saya sebagai PJ gimana? Kasihan Itu sudah banget biasa. Mbak. Biasa Sampai request nggak apa-apa. tanggalnya loh Pak. Sibuk. Tunggu aja nanti infonya. Oke. Enggak, takutnya Metodologi nanti ditunggu saja. gimana Tapi gitu kalau loh. metodologi itu adalah Saya sudah konfirmasi kan judulnya kemarin. sudah disiapkan, mau penelitian kualitatif ataupun kuantitatif seperti itu. Berarti aman ya. Aman, tunggu informasi aja wis. Siap. Soalnya mau info-info juga sulit, gak pernah dibalas sampai keluar tanggalnya dan harinya loh. Ya, Sakit banget, nggak ditunggu direct. aja. Sabar ya Bu, sabar. Ini Iya. ujian. Nasi dari Kak. Nasi dikembali lagi. Oh, Oke, Sekali lagi semangat. Bapak Ibu, jangan lupa untuk tugas filsafatnya ya. Oke, Siap, Pak. Nanti malam. terima kasih Pak. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat sore, selamat istirahat. Terima kasih Mbak Yuti. Oh ini nggak ada Pak Bowo ya? Ah, bahan. Iya tuh ya. Apa bawa ini? Pastinya. Pasti kalau ada Pak Bowo nanya tadi. Nggak ada ini. Jadi baru namanya juga ya, Bu ya. Ya, Kemarin Bapak siapa Ibu, yang satu kelompok itu sudah dapat fotonya Pak Bowo itu Mbak Nurul? Masa gua? Kepo ini saya kepo. Kita belum ngopi bareng sih An. Siapa ya? Baru mau diajak selfie kok Bu. Bu Eni, Bu Eni, Bu Eni. Ya Allah. Ya sudah Bapak Ibu, selamat beristirahat.